Nah, ini khusus kembali ke kasus PT Timah ini. Kalau menurut Boyamin Saiman dari Maki ya, beliau mengatakan nih ada aktor intelektual atau yang bos-bosnya ini yang belum kesentuh nih. Menurut Bapak gimana? Nah, saya kira siapapun bisa berpandangan, memberikan pendapat ya terkait dengan sesuatu hal. Tetapi harus dipahami bahwa dari sisi penegakan hukum ya, bahwa untuk menentukan apakah ada orang lain, pihak lain yang terlibat atau ada apa namanya aktor intelektual atau apapun namanya ya, tetap berpulang kepada prinsip-prinsip penegakan hukum itu sendiri. Karena ya jangan harus sampai ada bukti-bukti ya. Ya jangan sampai penegakan hukum itu melanggar hukum. Ya karena penegakan hukum menentukan seseorang memiliki peran dapat diduga sebagai pelaku, ya harus dilihat apakah ada bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup itu diperoleh dari setidaknya 2 alat bukti. Nah, itu yang harus berbicara karena hukum harus hitam putih. Jangan asumsi-asumsi. Iya, jangan asumsi, jangan abu-abu kan? Karena itu bisa berbahaya. Karena itu pasti tujuan hukum berkepastian, berkeadilan, berkemanfaatan itu nggak akan tercapai. Nah, tapi itu tadi yang saya bilang bahwa itu kan hak demokrasi. Siapa saja silakan. Nah, kalau memang masyarakat melihat bahwa ternyata ada pihak-pihak terkait, ya silakan sampaikan karena memang dalam penegakan hukum korupsi itu ada peran serta masyarakat yang sangat diberi ruang untuk itu. Ya. Kita kan lihat sekarang kinerja Kejaksaan Agung ini khususnya dari Jampitsus sampai kasus Timah ini kan Pak Febri Adriansyah dikuntit oleh, mohon maaf, oleh oknum Densus 88, sempat heboh itu gimana ceritanya Pak? Nah itu juga kembali ya, itu kan persepsi kan. Nah persepsi publik, tapi kalau udah namanya persepsi publik kan ya jadi apa namanya? Opini. Jadi opini kan. Nah tapi yang kita rasakan biasa saja, ya kan. Kalaupun menurut publik ada, menurut kita justru ya saya juga sudah konfirmasi ya, klarifikasi bahwa bisa saja publik berpandangan begitu. Tapi yang kita rasakan kan ya penegakan hukum korupsi tetap. Tapi pada ujung-ujungnya nggak diketahui kenapa sih dilakukan penguntitan itu. Itu tadi yang saya bilang, ini masih soal persepsi kan. Apakah misalnya persepsi masyarakat ini itu yang kita alami. Nah yang kita alami itu belum seperti yang dipersepsikan masyarakat. Makanya kita nggak mau berandai-andai apakah itu ada keterlibatan A, B, C. Bahwa bagi kami sekarang fokus, ya silakan. Nah kita running ini terus terkait soal penegakan hukum korupsinya. Itu. Bahwa publik misalnya, wah kejaksaan itu dikuntit, itu persepsi masyarakat. Ya. Karena bagi kami, ya apapun yang kami rasakan itu bentuk tantangan. Tapi kami tidak mau menyatakan bahwa, oh ya benar kami dikuntit. Karena semua berpulang kepada itu tadi, pembuktian itu. Nah untuk yang hal kedua yang sekarang lagi heboh, yang tentang Bapak cerita tadi untuk uang 400 miliar sama 372 miliar dari PT Duta Palma Group. Nah ini gimana ceritanya kok sampai bisa mendapatkan segitu banyak itu? Prestasinya gimana cara menelusurnya? Ya itulah kerja-kerja dari penyidik. Ya kan? Nah, itu dulu yang harus kita sampaikan. Itulah bentuk bagian dari kegiatan investigasi. Bahwa penyidik tentu memiliki berbagai informasi. Ya, karena ini sudah penyidikan, termasuk keterangan-keterangan dari berbagai pihak ya yang diperiksa. Dan perlu diketahui bahwa ketika terhadap perkara ini dilakukan penyidikan untuk person ya, untuk orang ya, untuk pelaku orang ya, kan itu sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, itu ada rekening yang sudah diblokir, Bang. Nah, rekening yang sudah diblokir. Nah, setelah kedua perkara ini putus ya, kemudian penyidik melakukan kajian pendalaman sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hakim, maka diperoleh bukti permulaan yang cukup bahwa korporasi ternyata juga ikut menikmati. Mereka melakukan TPPU ya? Iya, nah dalam kaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Makanya ditetapkanlah ini ada 7 tersangka korporasi. Nah jadi ada 5 korporasi yang bergerak di bidang perkebunan ini, yang mengusaha ini, sawit ini, dan aliran-aliran dana ini masuk ke satu holding company yang PT D tadi, PTD ya. Nah
seolah-olah, nah ini kan kalau kita lihat TPPU ini kan bisa bentuk placement, bisa layering, bisa integration, sebagai modusnya ini kan disamarkan ini. Nah dari PTD ini, lalu PTD ini masuk ke PTA dan termasuk ke person yang tadi pelaku itu. Nah makanya PTA ini kemudian setelah dikembangkan oleh penyidik, didalami, ada informasi, nah terkait soal dana yang 450 miliar, makanya ini kita sita, ya. Kemudian masih berkembang informasi itu, kita melakukan di dua tempat di 2 tempat itu, ya kan. Nah ditemukan di sana ada 63,7 miliar, ternyata berkembang lagi. Nah di tempat lain, Simatupang, itu setelah dihitung sekitar 305 miliar. Nah kalau dikombinasikan dua-duanya itu jadi 372 miliar ditambah 450 miliar. Tapi biasanya kan kalau penelusuran itu melalui bank, transaksi kan lebih mudah. Tapi ini kan cash, Pak. Memang artinya cash ini kan biasanya tidak terdeteksi ya. Kalau saya lihat nih luar biasa nih kinerjanya Kejaksaan Agung sehingga bisa mendapatkan begitu banyak cash, uang-uang cash. Ya itu tadi, ya tentu kita berterima kasih dong dengan apresiasi masyarakat. Makanya saya bilang itulah komitmen kerja-kerjanya penyidik ya di jajaran Jampitsus itu, yang mereka menunjukkan dedikasinya dalam konteks itu, karena memang tidak mudah kan. Kalau tadi yang 450 karena memang rekeningnya itu sudah diblokir ya, mungkin seperti Abang bilang lebih mudah kan mendeteksi itu. Tapi terkait ini uang yang dilakukan cash yang hand by hand, ya kan. Nah ini kan butuh apa namanya? Butuh ya kecerdikan seorang penyidik untuk mengungkap itu bahwa sampai dia mengaku. Ya kan? Nggak, artinya sampai mereka ngaku itu nggak gampang. Di brankas, di piling-piling kabinet, ya. Nah, ini harus butuh keberanian di situ. Ya, berarti memang kinerja Jampitsus yang kali ini luar biasa kelihatannya. Ya silakanlah masyarakat menilai ya kan. Tapi kenyataannya begitu. Ya. Terus ini kan sekarang sudah mulai marak ini. Ke depan kan ada pergantian Jaksa Agung. Tadi ada menurut putusan MK nomor 6 tahun 2024 mensyaratkan Jaksa Agung bukan lagi dari pengurus partai politik. Nah ini tanggapan Bapak gimana? Lebih bagus begini atau gimana? Ya yang pertama tentu kami serahkan kepada publik ya untuk menilai ya, karena kami ini adalah bagian pihak yang dinilai. Jangan sampai penilaian kami ini salah kan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu harus taat ajas, bahwa itu sudah menjadi norma ya tentu dalam hukum tata sudah negara. Diputus oleh MK gitu ya, harus yang ketiga yang paling penting ini adalah hak prerogatifnya presiden yang harus kita hormati ya, dan harus kita jalankan, bahwa semua fakta-fakta itu tentu nanti berakumulasi dan kita pasti berkeyakinan lah presiden akan memberikan yang terbaik ya. Dan tentu kami ya sebagai bagian dari institusi Adiaksa ini ya terus akan berkomitmen ya, siapapun yang menjadi pilihan Bapak Presiden ya, saya kira ya kita harus manut, karena organisasi ini komando ya. Nah dan kita sudah melihat bagaimana kerja-kerjanya Pak Jaksa Agung Pak Burhanuddin selama ini, saya kira ya sangat luar biasa, diapresiasi. Nah tentu ke depan ya ditingkatkan lagi ya kan? Nah saya kira itu menjadi komitmen yang tentu nanti ke depan kita lihat.